Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Mubarak dengan NIM 230304777, program studi manajemen semester 2 manajemen 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang sudah saya pelajari dari mata kuliah pengantar manajemen yang didampingi oleh Pak Higo. Dan saya akan menyampaikan 4 materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen ini ada 4. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu proses menentukan tujuan dan memilih cara terbaik untuk mencapainya. Dan yang kedua ada pengorganisasian, yaitu mengatur sumber daya dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memimpin tim atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah pengendalian, yaitu memantau kemajuan dan mengoreksi aksi jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan. Konsep dasar manajemen ini membantu dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan efektif. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu manajer dalam kegiatan manajemen. Pertama, kita masuk ke definisi manajemen. Definisi manajemen itu adalah individu yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setelah itu, apa aja tugas-tugas utama manajer? Tugas-tugas utama manajer itu ada 4. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, mengorganisir. Yang ketiga, mengarahkan. Dan yang keempat adalah mengendalikan. Dan kita masuk ke jenis-jenis manajer. Jenis-jenis manajer ini ada 3. Yang pertama, manajer top manager, manajer puncak. Yang pertama adalah manajer puncak ini tugasnya mengambil keputusan strategis untuk organisasi secara keseluruhan. Dan yang kedua ada manajer tengah, midland manager. Yang pertama adalah menerapkan keputusan strategis ke operasional sehari-hari. Dan yang terakhir adalah manajer operasional. Tugasnya itu adalah fokus pada operasi sehari-hari untuk mencapai efisiensi. Dan kita selanjutnya, keterampilan apa saja yang diperlukan oleh seorang manajer. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada pemimpin, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada analitik, dan yang kelima adalah penyelesaian masalah. Peran manajer dalam kegiatan manajemen itu apa sih? Yang pertama ada merencanakan dalam menentukan tujuan. Yang kedua ada mengkoordinasikan sumber daya manusia, materi, dan keuangan. Dan yang ketiga ada membuat keputusan strategis dan operasional. Yang keempat ada mensupport tim untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baru kita masuk ke selanjutnya, yaitu peran manajemen dalam kegiatan bisnis atau dalam sukses organisasi. Mereka membantu organisasi mencapai tujuan dengan efisiensi dan efektivitas. Dan yang selanjutnya, tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh seorang manajer? Yang pertama ada perubahan lingkungan bisnis. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada pengambilan keputusan strategis. Dan yang keempat adalah komunikasi efektif. 4 itu yang adalah tantangan yang dihadapi oleh manajer. Dan selanjutnya pengambilan keterampilan manajemen, yaitu apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang manajemen untuk mengembangkan keterampilannya. Yang pertama ada
melalui pendidikan formal dan pelatihan seperti selalu training. Yang kedua, dengan pengalaman kerja dan praktik, jam terbang tinggi. Dan yang ketiga, mengikuti seminar. Dan selanjutnya kita masuk ke peran manajemen dalam menghadapi tantangan. Yang ada empat. Yang pertama, mengadaptasi perubahan lingkungan. Yang kedua, membangun tim yang kuat. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan data dan analisis. Dan yang keempat, membangun komunikasi yang efektif. Baiklah, mungkin cuman segini saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang kedua ini. Dengan memahami peranan manajemen ini, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu lingkungan dan budaya organisasi dan bisnis internasional. Pertama, kita masuk dulu ke lingkungan organisasi. Apa sih lingkungan organisasi itu? Lingkungan organisasi itu seperti faktor-faktor internal yang mempengaruhi proses dan keberlanjutan suatu organisasi. Ini mencakup struktur organisasi, budaya perusahaan, komunikasi, manajemen SDM, dan proses bisnis. Lingkungan organisasi ini mempengaruhi bagaimana organisasi dan bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan eksternal internal. Dan kita masuk yang kedua, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi ini adalah nilai-nilai, norma-norma, keyakinan, dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya ini membentuk identitas perusahaan dan mempengaruhi perilaku karyawan serta interaksi di dalam organisasi. Budaya yang kuat dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, efektivitas tim, dan keberlanjutan keberhasilan atau keberlanjutan perusahaan. Setelah itu kita masuk ke bisnis internasional. Bisnis internasional ini melibatkan operasi bisnis yang melintasi batas-batas negara. Ini seperti perdagangan barang dan jasa antar negara, investasi asing langsung, dan pengembangan pasar internasional. Bisnis internasional memungkinkan perusahaan untuk mengakses peluang pasar baru, meningkatkan efisien produk, dan menghadapi tantangan global seperti regulasi pemerintah dan perubahan tren konsumen. Dan yang perlu kita perhatikan dari bisnis internasional ini adalah komunikasi efektif, karena dalam bisnis internasional ini komunikasi menjadi kunci keberhasilan bisnis internasional karena perbedaan budaya, bahasa, dan waktu zone. Penggunaan teknologi komunikasi modern seperti video konferensi dan platform kolaborasi online membantu mengatasi tantangan komunikasi ini. Setelah itu kita masuk ke strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global ini melibatkan pemahaman pasar internasional dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di berbagai negara. Ini mencakup penyesuaian produk, harga, promosi, dan distribusi untuk pasar target yang berbeda. Dan yang perlu kita perhatikan juga ada kesadaran terhadap lingkungan dalam bisnis internasional. Karena ini menjadi lebih penting dalam bisnis internasional karena dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan global. Perusahaan harus mengimplementasi praktik-praktik berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan agar tidak ada problemnya. Dengan memahami lingkungan organisasi dan budaya serta tantangan-tantangan bisnis internasional, perusahaan dapat membantu keputusan strategis yang memungkinkan mereka bersukses di pasar global saat ini. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen.
Tanggung jawab sosial perusahaan atau TSP itu adalah mengacu pada kewajiban perusahaan untuk mengkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Ini mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan lingkungan, keberlanjutan bisnis, dan partisipasi dalam program sosial. Karena kita sebagai pemilik perusahaan agar lebih peka ke lingkungan sekitar, agar masyarakat di sekitar tidak memiliki problem sama kita. Dan kita masuk yang kedua, ada etika manajemen. Etika manajemen adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang membimbing tindakan manajer dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan staf, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara umum. Dan selanjutnya kita masuk ke hubungan apa sih antara TSP atau tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Yang pertama dalam pengaruh pada masyarakat. TSP ini melibatkan dampak positif perusahaan terhadap masyarakat, sedangkan etika manajemen membantu bagaimana manajer mencapai ini. Yang kedua ada integritas bisnis. Kedua aspek ini saling terkait dalam menciptakan integritas bisnis yang kuat, di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial sambil menjalankan operasi dengan integritas moral. Setelah itu contoh praktik TSP dan etika manajemen. Ada berapa, akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama ada program bantuan komunitas, yang kedua ada transparansi laporan keberlanjutan lingkungan, dan yang ketiga keadilan sosial dalam pemilihan supplier. Manfaat dari penerapan TSP dan etika manajemen ini apa aja? Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, mendorong keberlanjutan bisnis. Tantangan apa aja sih dalam menerapkan TSP dan etika manajemen ini? Yang pertama ada hambatan ekonomi, yang kedua ada tekanan pasar untuk mengoptimalkan keuntungan jangka pendek. Dan solusinya untuk menyelesaikan tantangan ini ada investasi dalam inovasi berkelanjutan dan pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat. Mungkin cuman ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Fauzan Mubarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.